فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang menjaga persatuan kaum muslimin. Muka surat berapa? 30? 34. Ya. 30 ya? 30. Baik, wa minha, di antara dalil di dalam hadis juga, al-wa'idu ala tarikiha, ancaman bagi orang yang meninggalkan jamaah. Meninggalkan apa itu? Jamaatul muslimin. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda salah, kecuali dengan apa? 3 sebab. Salah satu dari 3 sebab. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau seseorang membunuh orang lain, maka dia pun dihukum dengan apa? Qisas. Itu kalau pihak keluarga menuntut qisas. Itu kalau pembunuhannya adalah sengaja dengan benda yang memang membunuh. Adapun kalau dia sengaja memukul tetapi dengan benda yang tidak membunuh, maka istilahnya adalah syibhul amd, seperti sengaja. Sehingga hukumannya adalah apa? Bukan diqisas, tetapi disuruh membayar 100 ekor unta atau harga itu, dengan beberapa perincian. Adapun kalau tidak sengaja sama sekali, maka sama sekali tidak boleh diqisas. Tetapi apa? Dia membayar 100 ekor unta karena apa? Kelalaian dia menyebabkan orang lain meninggal tanpa sengaja. Dan dia sendiri berpuasa 2 bulan berturut-turut juga. Demikian pula kes yang kedua. Wasayyibuz zani, dan orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ini dia hukumannya adalah dirajam. Wal mariqu liddin, orang yang pergi, yang keluar dari agamanya. Al-mariq artinya tarik, meninggalkan atau keluar dari agamanya. At-tariqu lil jamaah, meninggalkan al-jamaah. Maka walaupun dia itu statusnya adalah masih bersyahadat, tetapi kalau dia sengaja melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang berdaulat, maka hukumnya adalah apa? Darahnya itu halal. Baik, al-hadis muttafaqun alaih. Wa minha, dan diantaranya juga dalil yang menunjukkan wajibnya untuk menjaga jamaatul muslimin, an-nahyu anil ikhtilaf, larangan untuk berselisih. Kama fi hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Abi Musa, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan wa Aba Musa ila Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman untuk berdakwah masing-masing di wilayahnya. Untuk Abu Musa itu di wilayah apa? Yaman yang bagian pegunungan, bagian dataran tinggi. Sementara untuk Mu'adz itu di wilayah dataran rendah. Kalau Rasulullah berpesan kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit. Selama perkaranya adalah lapang, maka kita berikan kelapangan dan jangan memberat-beratkan. Wa basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Berikan yang ringan-ringan. Dan ini pula yang dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya kepada siapa? Kepada seorang dai yang dari Hudaidah, itu Abu Ja'far, sudah tua sekali. Ketika beliau bertugas untuk apa? Dakwah ke orang-orang Badui. Dan kisahnya lucu-lucu, panjang tentang masalah orang Badui itu.
Ketika apa itu malam-malam Ramadan untuk tarawih, mereka suka dengan bacaannya Abu Ja'far ini. Orangnya memang pandai pengobatan, juga pandai membaca Al-Quran. Dia punya ijazah riwayat juga, riwayat Al-Quran. Tetapi saya tanya, walaupun mereka suka, tapi saya tanya kepada Abu Ja'far ini, berapa ayat yang kamu bacakan kepada mereka? Dia mengatakan ya dalam satu malam sekitar 10 lembar. 10 lembar atau 10 muka surat, Anda lupa. Kata Syekh, kalau boleh kamu kurangi, karena mereka adalah orang Badui. Usahakan lebih ringan biar mereka gembira dengan qiyamul lail, dengan tarawih. Apalagi karena di wilayah Yaman dakwah orang Syiah besar bahwasanya tarawih itu bid'ah kata mereka. Sehingga mumpung mereka mau kasih yang ringan-ringan saja. Baik, wa taqawa'a wa la takhtalifa. Dan hendaknya kalian itu saling taat satu sama lain dan jangan saling berselisih. Dan itu bagus. Dan memang yang diutus waktu itu bukan hanya satu orang ke wilayah Badui. Ada juga teman-teman dari Ib. Teman, tapi dalam artian mereka sudah tingkat-tingkat yang sangat tinggi. Yang sementara orang Badui zaman sekarang nggak sama dengan orang Badui zaman dulu. Kalau zaman sekarang mereka memiliki kereta-kereta bagus. Di atas keretanya itu ada antena parabola. Baduinya lain. Nah, mereka juga punya senjata-senjata. Nah, kadang pernah ada teman dia datang dari jauh, pulang dari dakwah ke wilayah lain untuk ke wilayah situ. Tiba-tiba ditembak dia. Alhamdulillah nggak kena. Sambil tiarap dia teriak, oh ini kami begini-begini. Nah, kemudian disuruh datang. Terus ditanya, kenapa kami ditembak? Kami kan ma'ruf di sini, sudah dikenal. Oh, ternyata salah lihat mereka. Jadi mereka datang, teman-teman tadi datang membawa membawa jabah, membawa jerigen air itu, istilahnya apa? Botol. Yang besar itu. Drum air, tapi yang boleh dicincing 20 liter. Nah, dari jauh dikira mereka membawa kambing yang sudah disembelih. Datang dari jarak jauh. Nah, pernah juga ada teman yang dia tugas untuk khutbah Jumat. Waktu itu khutbah Jumat, mimbarnya seperti mimbar-mimbar yang modern itu, yang tidak nampak. Yang tidak nampak diada ke bawah, tidak nampak itu, ada kayunya. Cuma ketika dia berdiri masih nampak, sampai ke perutnya masih nampak. Dia biasa seperti orang Yaman di wilayah utara, mereka pakai jambia. Kalau yang wilayah selatan tak suka mereka pakai jambia. Nah, ketika khutbah pertama fokus, masih ada jambianya ketika dia duduk. Kemudian dia duduk. Kemudian berdiri lagi. Khutbah yang kedua, orang mulai nggak konsentrasi. Namanya orang Badui. Mana jambianya kok hilang? Yang ada tinggal sarungnya saja. Nah, setelah sholat dia ditanya, kenapa khutbah pertama Anda pakai jambia, khutbah kedua Anda nggak pakai jambia? Mungkin karena ada syariat apa? Bukan gitu. Jadi ketika aku duduk, ternyata di depanku ada ular. Wah, ambil jambia, ularnya dibunuh. Nah, jambianya berjalan dan diletakkan di bawah ya. Orang nggak lihat. Dan biasa ketika mereka mau tidur itu, mereka harus buka-buka tilam. Karena sering ada kalajengking besar di bawah situ. Karena namanya wilayah Badui. Banyak kisah yang lucu-lucu dari mereka. Baik, intinya adalah hendaknya saling lembut satu sama lain, mempermudah dan musyawarah satu sama lain dan sebagainya. Al-hadits muttafaqun alaih. Wa minha, di antara dalil tentang pentingnya masalah al-jamaah, madhu ijtima'il muslimin, yaitu pujian Rasulullah SAW kepada persatuan kaum muslimin, kama fi hadits Abi Musa al-Asy'ari, sebagaimana di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya kaum mukminin satu sama lain itu seperti bangunan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Seperti dalam penyusunan batu bata itu. Dibuat dengan untuk saling memperkuat, bukan saling memperlemah. Itu tentunya kalau batu batanya baik. Kalau batu batanya sudah repot, tentunya kalau boleh diperbaiki, diperbaiki. Kalau terpaksa ditukar, ya ditukar demi keutuhan bangunannya. Al-hadits muttafaqun alaih. Wa minha dzikru ridallahi bidzalik. Juga dalil yang menunjukkan pentingnya jamaah dari Rasulullah SAW adalah
penyebutan bahwasanya Allah ridho dengan al-jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha yarda lakum." Dalam riwayat yang lain, yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Allah ridha 3 perkara untuk kalian dan membenci 3 perkara dari kalian. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha untuk kalian, yaitu apa? Kalau kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun dengannya. Tetap inti yang tertinggi adalah apa? Dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Itu yang paling Allah ridhoi. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridha untuk kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah, kalian semuanya, dan kalian tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai. Makanya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, la hizbiyata fil Islam, tidak ada hizbiyah di dalam Islam. Tidak ada yang namanya partai-partai. Karena namanya aja partai, yaitu apa? Akan menyebabkan terjadi perpecahan. Harus semuanya adalah apa? Membaiat satu imam, selesai. Habis itu semuanya sibuk dengan apa? Urusan sendiri-sendiri, dakwah baik dan sebagainya. Bukan untuk apa? Bagaimana memikir agar berikutnya aku yang naik di atas kursi itu. Tak usah mikir itu. Semuanya hendaknya apa? Ridho dengan pemerintah yang ada. Kalau dia maksiat, kita nasihati baik-baik, kita doakan baik-baik dan sebagainya, tanpa kita usahakan untuk dia diganti. Karena akan apa? Menyebabkan perpecahan, apalagi dengan partai-partai yang banyak. Seperti di Indonesia lebih dari 36 partai. Sehingga ketika setiap 5 tahun ketika ada kampanye sebelum pemilihan raya itu, wah, sering terjadi rumah yang campaign. Rumah yang pecah, rumah terbakar, nanti ada stasiun bensin yang meledak. Kenapa? Karena perang antar partai. Padahal sama-sama muslim. Itu adalah akibat dari apa? Akibat dari kepartaian. Maka ini adalah tidak Allah Ta'ala ridhoi. Wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah membenci untuk kalian qila wa qal, yaitu desas-desus. Begitu mudahnya untuk apa? Untuk menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Itu namanya qila wa qal. Tetapi disuruh untuk apa? Tabayyanu, cari kejelasan dulu. Wa kasratas su'al, dan Allah membenci untuk kalian itu banyak bertanya. Itu kaitannya dengan apa? Untuk di zaman syariat itu adalah banyak bertanya untuk perkara-perkara yang menyebabkan nanti akan turun syariat yang menyebabkan apa itu? Diharamkannya perkara yang halal. Adapun untuk setelah syariat itu sempurna, silahkan para muslimin itu bertanya sebanyak-banyaknya untuk kebaikan agamanya. Yang penting, kata para ulama, bukan pertanyaan yang sifatnya mu'dilat, yang membuat orang menjadi bingung, seperti pertanyaan orang-orang filsafat. Karena banyak orang filsafat membuat pertanyaan yang membingungkan, bukan untuk menambah takwa. Contoh soalnya apa itu? Mampukah Allah Ta'ala menciptakan sosok yang seperti dirinya dengan kemampuan persis seperti dirinya? Ini membuat bingung. Kalau kita katakan mampu, menunjukkan apa? Yang kedua adalah bukan Allah, karena Allah itu pencipta, bukan yang dicipta. Maka, adapun kalau kita katakan tidak mampu, bagaimana Allah Ta'ala kemampuannya berarti terbatas? Ini na'udzubillah. Itu adalah pertanyaan yang menjebak. Berarti jawabannya bagaimana? Itu adalah soalun mumtani'. Soal yang mustahil. Mustahil bukan karena masalah Allah mampu atau tidak mampu, tapi mustahil Allah menciptakan zat yang sama dengan dirinya, karena berarti apa? Ini makhluk yang kedua. Bagaimana dikatakan sama dengan dirinya? Seperti pertanyaan falasifah yang kedua. Apakah Allah mampu menciptakan batu yang sedemikian beratnya sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Ini kalimat kufur semacam ini. Kalau kita katakan mampu berarti apa? Allah Ta'ala mampu menciptakan batu itu sampai dia tidak mampu mengangkat batu itu. Ini kalimat kufur. Kalau kita katakan tidak mampu, berarti kemampuan Allah terbatas. Itu adalah pertanyaan jebakan dari orang-orang falasifah. Padahal untuk apa soal macam itu? Banyak perkara fikih yang mereka tidak paham. Perkara masalah kesucian sehari semalam mereka banyak yang tidak paham. Untuk apa soal-soal yang mustahil semacam itu? Dan masih banyak soal-soal yang lain yang dilarang. Wa idha'atal mal, dan penyia-nyiaan harta. Ini juga Allah Ta'ala membenci. Makanya ketika Aisyah kehilangan kalung yang sangat sederhana itu pun Rasulullah menyuruh untuk apa? Cari itu kalungnya. Walaupun waktu itu mereka di tengah malam. Menunjukkan apa? Harta itu walaupun dia adalah sederhana, tetapi selama dia adalah harta yang halal, harus dimuliakan. Al-Hadits rawahu Muslim. Wa minha, termasuk dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya masalah jamaah
Rasulullah menjelaskan pentingnya jamaah dengan cara yang beraneka ragam. Di antaranya adalah satu abwabil istiraq. Rasulullah menutup pintu-pintu perpecahan. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wadh-dhann." Hindari oleh kalian buruk sangka. Maksudnya dzan di sini adalah dzannus sau', yaitu persangkaan yang buruk yang tidak dibangun di atas apa? Di atas dalil. Adapun kalau dugaan-dugaan yang lain yang terkait dengan masalah fikih dengan dalil, maka itu boleh. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Utsaimin dan juga Imam As-Sa'di. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya dugaan itu adalah ucapan yang paling buruk. Hadis artinya ucapan. Wala tahassasu. Jangan kalian itu suka mencari-cari aib orang lain. Ini sebagian mengartikan tahassasu sama dengan tajassasu. Wala tajassasu. Walaupun sebenarnya untuk pelafatan yang lain maknanya tahassasu itu mencari berita tapi yang baik. Sementara tajassasu itu mencari berita yang jelek. Tapi yang diinginkan di sini manakala Rasulullah melarang, maka yang dimaksudkan adalah apa? Mencari-cari aib saudaranya, padahal tidak nampak, tapi sengaja dikorek-korek, itu tidak boleh. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai orang lain. Wala tahasadu, jangan kalian itu saling mendengki. Kalau kita lihat saudara kita mendapatkan kebaikan, kita doakan biar bertambah. Nanti malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Amin, dan kamu akan mendapatkan seperti itu. Jangan malah kita mendoakan kejelekan. Sudah kita berdosa, Allah Ta'ala juga tidak mengabulkan doa kita. Wala tajabaru, jangan kalian saling membelakangi. Yaitu apa? Karena saling bermusuhan tentunya yang dimaksudkan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai para hamba Allah itu bersaudara. Jadi ibadah Allah di sini dia bukan apa? Bukan khabar dari kunu, tetapi dia adalah apa? Adalah jumlah i'tirabiyah, maknanya adalah ya ibadallah. Wahai para hamba Allah, jadilah kalian itu ikhwanan, bersaudara. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarahnya. Karena kunu dia tidak memerlukan apa itu dua khabar. Baik, al-hadis muttafaqun alaih. Wa qawluh summa shara al-amru ila, kemudian jadilah perkaranya setelah masa lama berlalu, anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu, bahwasanya perpecahan di dalam prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya itulah yang namanya ilmu menurut orang-orang yang pandangannya terbalik itu. Wal fiqh, dan itulah yang namanya fiqh fiddin, yaitu apa? Mereka membanggakan bahwasanya kami dari mazhab ini, kami dari mazhab itu, dan sebagainya. Fa'lam anna kullan, ketahuilah bahwasanya setiap orang umira bil ijtima', diperintahkan untuk bersatu ala siratillahil mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus. Jadi bukan persatuannya persatuan yang sembarangan, tetapi di atas jalan yang lurus. Fa in hasala ikhtilaf, kalau kemudian terjadi perselisihan, la budda minar ruju'i ila hukmih, wajib untuk kembali kepada hukum Allah. Bukan masing-masing dibiarkan dengan pendapatnya, tetapi semua diajak untuk berhukum kepada Allah Ta'ala. Seandainya masing-masing boleh ikut hawa nafsunya sendiri, niscaya apa? Tidak ada gunanya Rasul itu diutus untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing punya pemikiran. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun perkara yang kalian perselisihkan, maka hukumnya itu diserahkan kepada Allah. Bukan ketika didatangkan dalil dia mengatakan ini adalah dalil-dalil Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Haq tahun berapa lahir? Ayat itu turun tahun berapa? Dikatakan ini ayat Wahabi, ini hadis Wahabi. Ini keliru besar. Semua harus kembali kepada apa? Dalil-dalil. Jangan kemudian mengatakan saya Syafi'iyah walaupun dalil ini benar tapi saya adalah Syafi'iyah. Itu nggak boleh mengatakan semacam itu. Semua harus kembali sebagaimana nasihatnya Imam Syafi'i. Kembali kepada apa? Dalil. Tayyib, dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul.
Maka apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan syarat sah keimanan adalah apa? Kalau terjadi perselisihan dalam masalah agama, kita kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Dan Allah Ta'ala menjamin zalika khair, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan kesudahannya juga lebih baik, lebih bagus. Makanya bagus ucapan Imam Syafi'i, idza ra'aitumuni aqulu syai'an wa ra'aitum hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu. Kalau kalian melihat aku mengucapkan sesuatu dan kalian dapati Rasulullah itu hadis Nabi itu menyelisihinya, apa itu? Kata Rasulullah apa itu? Fadribu bi qauli al-ha'id wa khudhu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemparkan ucapanku ke dinding dan ambil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita katakan Syafi'i lebih tahu tentang sunnah daripada kita. Jelas secara umum demikian. Tetapi kalau dalil menunjukkan memang terjadi perselisihan, yaitu Syafi'i nyata-nyata menyelisihi dalil, kita kasih udzur. Ini beliau keliru, barangkali beliau belum tahu hadis ini. Itu mungkin. Makanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan dengan sanad yang sahih, idza ra'aitumuni ukhalifu hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lamu anna aqli dzahab. Kalau kalian melihat aku itu menyelisihi suatu hadis Nabi, maka ketahuilah ketika itu akalku sedang hilang. Makanya bagus apa yang dilakukan oleh siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim. Terkadang beliau mendatangkan apa? Setelah mensyarah suatu hadis, beliau mengatakan hadis ini jelas-jelas mengatakan ini haram. Sementara Syafi'i menurut riwayat Khurasaniyun mengatakan halal, juga menurut riwayat para Kufiyun juga apa? Juga Iraqiyun juga mengatakan halal, menunjukkan memang Syafi'i benar-benar berpendapat halal. Tapi hadis Rasulullah nyata-nyata mengatakan ini adalah haram. Maka kita katakan, kata beliau, sebenarnya adalah apa? Hadis Nabi inilah yang benar, dan Syafi'i sendiri sebenarnya telah rujuk. Sebagaimana di dalam lafaz yang lain, Syafi'i mengatakan, fa inni qad raja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyita. Kalau kalian lihat aku itu menyelisih sunnah Nabi, ketahuilah aku telah rujuk kepada sunnah Nabi tersebut, baik aku ketika masih hidup ataupun aku sudah mati. Maka terakhir Imam Nawawi mengatakan inilah madhab Syafi'i yang sebenarnya. Walaupun orang Khurasaniyun dan orang Iraqiyun bersepakat bahwasanya Syafi'i mengatakan halal. Itu menunjukkan apa? Imam An-Nawawi tidak taklid kepada Asy-Syafi'i. Karena manusia itu kemampuannya terbatas, tetap tidak ada satupun yang mampu untuk menghafal seluruh sunnah. Makanya bagus kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah, beliau mengatakan apa itu? Ma ra'aitu ahadan yahutu bi jami'i hadisi Rasulullah SAW. Aku tidak mendapati ada satu orang pun yang mampu menghafal seluruh hadis Nabi. Memang tidak ada, itu tidak mungkin kecuali Rasulullah sendiri. Baik. Kemudian wa ammal mailu ila mujarradi ara'ir rijal, adapun kecondongan kepada semata-mata pendapat para tokoh, hadza min asbabil khuruj anis siratis sawi. Ini termasuk sebab keluarnya seseorang dari jalan yang lurus. Fayahsulu bihi tafarruq, sehingga terjadilah perpecahan. Jadi yang menyebabkan perpecahan bukanlah orang yang membawa kebenaran, tetapi apa yang menyebabkan perpecahan adalah orang yang mengajak untuk keluar dari jalan yang lurus setelah jelasnya dalil. Dia yang sengaja mengajak orang menjauh dari jalan tersebut. Baik, qala Allah Ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Jadi apa yang menyebabkan perpecahan itu? Ketika seseorang menjauh dari Shiratal Mustaqim, sengaja menyelisihi dalil yang telah jelas. Adapun kalau dalilnya tidak jelas, masih apa? Masih boleh seseorang ijtihad di situ, perkaranya adalah perkara ijtihadiyah, maka ini tidak dikatakan sebagai perpecahan. Karena masalahnya adalah masih ijtihadiyah. Baik. Fayahsulu ini sudah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu telah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa. Jadi jalan ketakwaan adalah apa? Setia kepada dalil walaupun terasa berat, terasa susah atau terasa manis. Kita ikuti kemanisan tadi bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah memerintahkan demikian.
Baik. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, siapa yang diajak bicara? Para sahabat. Ayat ini turun, kita belum ada. Para sahabat yang ada yang diajak bicara. Maka sungguh mereka telah mengikuti petunjuk. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, tidak ikut jalan kalian, tidak ikut cara beriman kalian, wahai para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka itu di dalam perpecahan. Ini menunjukkan yang menyebabkan perpecahan adalah kalau seseorang itu menjauh dari pemahaman para sahabat. Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah, kullama kana al-qaumu an ittiba'ir rusuli ab'ad. Setiap kali suatu kaum itu menjauh dari mengikuti para rasul, kana ikhtilafuhum aktsar. Jadilah perselisihan mereka itu lebih banyak. Fa innal qauma, karena sesungguhnya kaum itu kullama ba'udu an ittiba'ir rusuli wal kutubil munazzalah, setiap kali mereka menjauh dari mengikuti para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, kana a'zama fi tafarruqihim wa ikhtilafihim, mereka akan lebih besar perpecahan dan perselisihan mereka. Selesai dari ar-raddu 'alal mantiqiyyin. Makanya Syekhul Islam mengatakan apa? Tidak ada satu firqah pun di alam semesta ini yang lebih banyak kegoncangannya selain apa? Orang-orang falasifah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau ini juga ar-raddu 'alal mantiqiyyin. Yaitu apa? Mereka paling banyak berselisih, paling banyak berpecah belah. Bahkan untuk masalah ruh saja, Rasul Allah Ta'ala melarang kita untuk banyak-banyak bicara masalah ruh, tetapi mereka sengaja untuk berbicara masalah ruh. Akhirnya mereka berpecah belah menjadi berapa? Menjadi kurang lebih 110 pendapat. Bukan 4 mazhab, 110 mazhab di dalam masalah ruh itu sendiri. Perpecahannya besar. Sebagaimana dijelaskan Imam Syaukani. Demikian pula Syekhul Islam menyebutkan masalah apa itu? Sekian banyak perpecahan terjadi di kalangan apa? Orang-orang falasifah. Kenapa? Karena mereka yang paling jauh dari ikut Alkitab dan sunnah para Rasul. Baik. Berarti bagaimana? Falamma ba'udan nasu anil huda an-nabawi, manakala manusia itu menjauh dari jalan kenabian, wal hadyi salafi, dan tadi huda an-nabawi, petunjuk kenabian, wal hadyi salafi, dan jalan para salaf, ittakhadhu ara'a rijal dinan. Mereka mengambil pendapat para tokoh itu sebagai agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli filsafat. Dikatakan apa? Rasulullah bersabda demikian. Mereka mengatakan tapi Plato telah berfatwa demikian. Dijelaskan bahwasanya Rasul sendiri telah bicara masalah apa? Awal penciptaan. Begini. Mereka mengatakan tapi Archimedes bilang demikian. Siapa Rasul dan siapa Archimedes? Na'udzubillah. Baik. Wa ta'assubal madzahibi ilman wa amalan wa mi'yara, dan mereka menjadikan fanatisme kepada mazhab-mazhab itulah yang dikatakan sebagai ilmu, sebagai amalan, dan sekaligus sebagai apa? Mi'yar, yaitu apa? Sebagai tolok ukur. Bukan lagi dalil tetapi tergantung ini mazhab apa, kami mazhab ini dan sebagainya. Fahasalat tafarruq, sehingga terjadilah perpecahan karena masing-masing orang akan apa? Membanggakan mazhabnya. Beda kalau semuanya sepakat, kita kembali ke sunnah Rasul. Kalau dalilnya jelas, maka itulah jalan yang benar. Kalau dalilnya memang terbukti tidak jelas, maka di sini ada saling tasamuh, saling memaafkan. Nah, kalau itu baru betul. Baik, pembahasan yang berikutnya, kesempatan yang akan datang insya Allah, wallahu ta'ala a'lam.